Halo semua, saya Rifki. Kita akan melanjutkan belajar mengenai lokator ya teman-teman. Di video sebelumnya kita udah belajar mengenai indeks menggunakan XPath dan juga CSS selector. Dan saya mau tambahin dulu di file Word-nya, biar nggak lupa ya teman-teman. Untuk CSS selector, berarti sintaks dari indeksnya seperti ini. Take name, buka kurung, atribut, sama dengan value, tutup kurung, kemudian titik 2, nth child. Lalu di dalamnya ada index. Terus untuk XPath, kita akan tambahkan sintaksnya menjadi // take name, buka kurung, add atribut, sama dengan value-nya apa, lalu tutup kurung, dan dibuka lagi dengan index, tutup kurung lagi. Lalu di video sebelumnya juga kita verifikasi lokator menggunakan console log. Di console log untuk XPath, bentuk umumnya adalah menggunakan $x, buka kurung, kutip 1, lalu kita tuliskan XPath selektornya apa, tutup kurung. Nah ini saya kasih judul ya. Judulnya adalah verifikasi console log. Oke. Terus, buat yang CSS selector, kita juga mau verifikasi console log. Bentuk umumnya adalah buka kurung, kutip CSS selectornya. Kutip lagi, tutup kurung. Seperti ini teman-teman ya. Oke, udah rapi, kita save. Terus di episode 7 ini, kita udah coba pakai XPath yang biasa menggunakan placeholder. Begitu juga kita udah nyobain pakai CSS selector menggunakan placeholder. Terus kita juga udah nyobain menggunakan index, baik itu CSS atau XPath. Nah, sekarang kita kembali ke webnya. Kali ini saya mau tunjukin ke kalian bagaimana menggunakan lokator dengan cara menelusuri dari elemen induk ke elemen anak. Misalkan saya mau ambil elemen HTML dari forgot password. Berarti kan kita klik kanan dulu, inspeksi, terus kita cari yang di highlight tadi mana ya. Nah ini dia, H2. Kita fokus ke sini teman-teman. Si H2, tag name H2, itu induknya adalah si form ini, tag name dari form. Kenapa gitu? Mudahnya elemen induk adalah yang memiliki segitiga warna hitam di sini. Dan anaknya yang berada di dalam segitiganya. Jadi H2, input, dan BR adalah anak dari tag name si form. Kalau saya klik si segitiganya, otomatis anak-anaknya ngumpet tuh di dalam tag name form ini. Kalau saya buka, anak-anaknya tampil. Gitu. Cara biar saya menelusuri dari elemen induk ke elemen anak, yaitu kalau pakai XPath, kita ke selector sub, terus kita buat // kemudian tag name-nya si induk ya. Tag name induk adalah form. Lalu tag name anak kita masuk ke H2 ya. Kita menggunakan /1 untuk anaknya, H2 gitu. Kalau kita enter, kita dapat one element matching, yang mana yang terhighlight adalah forgot password. Begitu teman-teman. Jadi konsep dari menelusuri elemen induk ke elemen anak hanya sebatas tag name-nya aja. Oke, sekarang karena kita mau ambil elemen dari lokator nomor telepon, berarti kita menggunakan tag name yang namanya input di sini ya. Formnya tetap karena induk ke form, tapi tag name-nya kita ganti jadi input. Kalau kita enter, kita dapat banyak nih elemen. Ada 5 elemen matching. Gimana caranya agar kita bisa mendapatkan lokator yang kita inginkan, yaitu menggunakan index gitu ya. Kita lihat di HTML code-nya, di sini udah ada indeksnya nih. Kita tinggal sesuaikan aja. Karena kita mau ngambil si input placeholder phone number, maka indeksnya yaitu ketiga. Kita coba ya teman-teman ya. Buka kurung 3, enter. Oke, dapat ya. Jadi hanya satu elemen yang matching aja. Ini kita bisa gunakan untuk kita salin di Eclipse-nya. Kemudian, bedanya apa dengan kita memakai indeks yang ada di video sebelumnya? Kayak gini, si input, type, text, terus ada indeks di sininya. Bedanya, terkadang kita menemukan website yang isi elemennya itu nggak punya atribut. Kayak gini misalkan, si forgot password, dia punya tag name. Tapi atributnya apa? Atributnya nggak ada. Cuman ada teks aja di sini nih, forgot password. Jadinya, sintaks lokator yang bisa kita gunakan adalah dengan cara menelusuri dari induk ke anaknya. Gitu teman-teman. Aman ya? Jadi ini kita copy. Terus kita masukkan ke dalam Eclipse-nya. Driver,
find element by expats. Masukin, terus kita mau ngapain nih di input phone number. Kita mau masukin karakter dong, tentu saja. 021 bla bla bla. Titik koma. Kembali lagi ke websitenya, kita akan mengambil elemen dari tombol reset login. Oke, si reset login ini reset strip pwd strip button. Kita bisa menggunakan kelas ini sebagai lokator yang kita pakai. Saya mau menggunakan kelas ini dengan lokator CSS ya. Jadi caranya driver find element by CSS selector. Terus saya zoom. Titik 2 untuk sintaks CSS selector menggunakan class, kita bisa ketikkan titik lalu value dari class name-nya. Ini adalah bentuk umum dari class name menggunakan lokator CSS selector. Gitu teman-teman. Kita mau ngapain? Kita mau klik oke, selesai. Lalu kita balik lagi ke websitenya. Setelah kita klik reset login, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah website akan menampilkan teks yang bisa kita gunakan untuk login. Nah, saya mau verifikasi teks ini agar tampil pada output. Kalau tadi di expat kita menggunakan induk dan anak, di CSS kita juga ingin melakukan hal yang sama ya. Jadi kita ambil dulu si induknya, baru anaknya. Meskipun dia punya info message untuk kelasnya, kita tetap mau coba pakai induk ke anak ya. Di sini induknya form, lalu anaknya P. Coba kita masukkan ke dalam selector hub-nya. Untuk CSS, cukup mudah ya, jadi nggak perlu ada slash atau kita pisah dengan slash. Tapi di CSS, cara memisahkan antara induk dan anak dengan cara menekan tombol spasi. Jadi kita kasih jarak nih teman-teman. Setelah induk, kita kasih jarak, spasi, lalu tag name dari anaknya. P di sini. Di enter, dapat one element matching. Jadi ini adalah lokator menggunakan penelusuran dari induk ke anaknya. Dan ini CSS selector. Gitu teman-teman. Ini kita copy ya. Copy, lalu input ke Eclipse-nya. Driver find element by CSS by .css selector form spasi P. Kita mau ngapain di sini? Kita mau mengambil teksnya lalu ditampilkan pada output konsol di sini. Kita tambahkan method .getText. Lalu drivernya kita masukkan ke dalam system.out.println. Sysout. Oke, seperti ini. Save. Setelah di save, kita klik kanan, run as Java application. Oke, selesai. Dan ini dia, kita berhasil mendapatkan teksnya.